Halo, selamat datang di Mimpi di Dubai, di mana teman-teman bisa ngelihat perjalanan saya up and down-nya di Dubai, Uni Emirat Arab. Capek banget sih minggu ini. Ini tuh series Mimpi di Dubai ini tuh di-upload hari Minggu. Nah ini monolog ini tuh saya buat hari Minggu, jadi udah ini saya harus ngedit karena capek banget ya Allah. Entah kenapa kayak capek fisik, capek mental, kurang tidur karena nanti saya jelasin. Nah, tapi kayak biasa saya mau ceritain dalam seminggu tuh saya ngapain aja. Dan kayak biasa pasti sibuknya itu di awal. Soalnya saya liburnya pasti di awal minggu, either minggu atau Senin. Nah, di video minggu kemarin, kalau misalkan teman-teman masih ingat, saya tuh cerita di hari Minggu saya pengennya upacara, cuman kayaknya nggak bisa karena di hari Sabtunya itu saya masuk malam. Upacaranya itu jam 7 gitu di KJRI Dubai. Nggak bisa, dan pada akhirnya memang nggak bisa. Cuman saya kan mikir ya, masa 17-an gue tidur doang, masa 17-an gue nggak ngapa-ngapain. Kan gue cinta Indonesia walaupun sekarang di Dubai. Kabur dari Indonesia, ngapain ya gitu. Nah akhirnya ya keluar dulu aja, maksudnya tuh nggak pulang pas abis shift tuh. Saya tuh laptopan aja di Dunkin Donut di Sheikh Zayed Road sambil ada view ini metro gitu yang lewatnya. Kayak sarapan with a view. Saya buka Instagram, scroll. Nah kebetulan KJRI Dubai atau Instagram Indonesian Hotelier in UAE gitu ngupload kalau misalkan jam 8 malam tuh bakal ada, bukan pentas ya apa ya, bukan pertunjukan juga, mungkin kayak perayaan 17 Agustusan dengan cara di Burj Khalifa tuh si bendera Indonesia dipampangin kayak gitu. Nah oke banget gitu kan. Nah ya udah saya mutusin nggak pulang dan nggak tidur karena itu kan hari Minggu ya saya libur tuh. Hari Seninnya itu saya bakal masuk middle gitu jam 11 siang, entah masuk pagi. Soalnya kalau misalkan saya tidur pagi, berarti malamnya saya harus tidur lagi. Ya kan? Karena ya besoknya masuk pagi atau masuk middle tadi biar nggak hancur gitu sleep cycle-nya. Jadi ya udah saya maksain diri aja. Sambil laptopan, Dunkin Donut, laptopan, training, ngetik, ngedit gitu-gitu. Asisten FO manager saya tuh ngechat, I do think jam 11 atau jam 12 siang gitu, bilang kalau misalkan rekan kerja saya tuh sakit. Nah, lo bisa backup nggak masuk malam? Nah, liburnya tuh diganti ke hari Senin. Ya, saya mah bisa-bisa aja kan. Cuman di sisi lain tuh, kalau tahu gitu, gue tidur dulu gitu kan. Cuman ya gimana, udah udah kadung. Udah kadung di luar. Ya oke lah gitu, saya masuk malam. Nggak tidur. Jadi laptopan. Nah rencananya tuh saya tuh sore tuh mau ke restoran Indonesia buat ketemu orang-orang Indonesia aja, karena kan saya nggak bisa ketemu sama mereka pas upacara kan gitu. Kebetulan juga tuh rekan kerja saya di hotel yang orang Indonesia juga ngechat saya kalau misalkan dia juga mau ke restoran Indonesia. Ya udahlah akhirnya kita bareng kan ke restoran Indonesia. Jam 3 tuh ke restoran Indonesia yang namanya Dapur Kita. Lokasinya tuh deket metro station ini ADCB. Saya tuh pesan apa ya? Karena udah lumayan kenyang makan brownies di Dunkin tuh, saya nggak makan yang berat. Saya tuh pesan gado-gado sama es campur sama es jeruk aja. Dan makanannya tuh oke. Konteksnya tuh gimana, kayak di Indonesia aja standar. Cuman entahlah beda aja sama Indonesia, mungkin karena menyesuaikan dengan pasar gitu, karena mungkin pasarnya bukan orang Indonesia aja.
eh Sebenarnya tuh momennya tuh, saya kan orangnya bukan foodie banget gitu ya guys, bukan yang ngincar makanan gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nanya di Dubai udah nyobain apa aja gitu, makanan apa aja, enggak, saya mah makannya di kantin hotel doang. Saya tuh lebih ke tempat sama lebih ke koneksi sih. Dan memang alhamdulillahnya tuh saya tuh nemu koneksi sama seorang ibu, seorang keluarga, sebuah keluarga. Nah, istrinya tuh orang Indonesia, namanya Ibu Sasha, tinggalnya di Angola, Afrika gitu. Kayak ternyata orang Indonesia tuh kayak banyak gitu ya di penjuru dunia itu, cuman tuh kayak nggak disatukan aja. Udah tuh beres makan, aduh sih jam 5-an itu, jam setengah 6 beres tuh. Rencananya tuh pengen ke Jebel Park yang ada Dubai Frame-nya itu, taman yang ada Dubai Frame-nya, salah satu viewpoint di Dubai. Cuman kayaknya tuh nggak dulu deh, karena jalannya agak jauh. Sebenarnya bukan jalannya sih, dan bukan karena cuacanya palingan cuma 35 derajat. Emang sih kayak tinggi gitu di Indonesia, cuman 35 derajat tuh kerasa adem sih di Dubai itu. Tapi tuh kita tuh pengen ngejar ke Burj Khalifa. Nah, karena itu pengen lihat bendera Indonesia dikibarin kan di Burj Khalifanya. Walaupun jadwalnya jam 8, cuman kan kita nggak tahu ya, itu kan hari Minggu, lumayan agak rame juga kan. Takut ada traffic. Terus FYI aja, kalau misalkan ke Dubai Mall itu memang ada beberapa cara. Ke Burj Khalifa itu memang ada beberapa cara. Nah, salah satunya itu ke Dubai Mall. Nah, ke Dubai Mall juga ada beberapa cara. Yang kami sering lakuin itu tuh lewat ininya, si metro stationnya. Jadi, Burj atau Dubai Mall Metro Station itu langsung connect ke Dubai Mall. Cuman, harus jalan kurang lebih 1 kilometer. Kan lumayan juga. Dan pasti rame. Jadi, kita ngehindarin kena macet orang-orang. Dan memang kayak rame banget gitu. Kita ke Dubai Mall, terus taking konten, bla bla bla, beres taking konten tuh pokoknya siap ke Burj Khalifa tuh. Ada sih jam setengah 8-an gitu. Nah, terus ya itu tinggal nungguin bendera Indonesia dikibarin jam 8 atau jam 8.10 katanya tuh. Cuman tuh pada akhirnya dikibarin jam 8.12, jam 8.13, dan itu banyak banget orang Indonesia. Nyatu lah pokoknya tuh sama ya emang turis-turis lain. Tapi pada saat itu tuh pertama kali saya ngelihat orang Indonesia sebanyak itu dalam satu waktu, dalam satu tempat. Dan saya mikir ternyata orang Indonesia tuh banyak juga gitu di Dubai itu. Dah muncul nih bendera Indonesianya, set, pada heboh lah, teriak. Sampai-sampai ada yang bawa trompet atau apa, itu tuh kayak hooligan anjir. Cuman berapa lama gitu, 1 menit, nggak nyampe 2 menit, terus lucunya tuh kan mereka tuh nyanyi ini ya, lagu Indonesia Raya, ke stop di tengah jalan. Kenapa? Karena itu pas nyanyi Indonesia Rayanya belum selesai, itu si pentasnya itu, si benderanya itu udah habis, udah nggak ditayangin lagi, penonton kecewa. Terus sampai saya kan sama teman saya ya, sama rekan kerja saya tuh, sampai ada orang Indonesia yang belum datang, terus kelewat momen itu tuh, terus ya minta videonya ke rekan kerja saya, minta di airdrop.
Lucu banget. Udah itu aja, terus nggak sempet kenalan sama orang Indonesia yang kayak gimana sih, soalnya apa ya, beda sih, belum belum auranya belum ketemu gitu yang kira-kira satu chemistry sama saya tuh. Oh iya, saya ketemu sama teman-teman, masih inget nggak Ihsan, orang Indonesia yang sempat kerja di Kanada dan sekarang lagi gambling kerja di Dubai, yang saya liatin di video yang mana, yang rutinitas di Dubai kalau nggak salah. Iya yang itu. Dan ketemu kami di situ tanpa janjian. Kayak kecil banget itu dunia tuh, karena orang Indonesia tuh banyak, tapi pada akhirnya tuh nggak sebanyak itu. Karena pada akhirnya yang ketemu tuh orangnya itu juga. Udah nih dari Dubai Mall pulang, teman rekan kerja saya pulang, terus saya balik ke hotel karena ya harus kerja. Saya tuh nyampe hotel tuh kurang lebih jam 9. Emang pengen cepet-cepet nyampe hotel, soalnya tuh mau tidur dulu, tidur di mushola gitu kan, tidur duduk ya lumayan lah gitu kan, setengah jam 45 menit juga. Dan akhirnya saya emang tidur di mushola. Masuk kerja jam 11, udah nih kerja kayak biasanya masuk malam. Besoknya saya libur, hari Senin kan. Cuman pas saya lihat jadwal tuh, hari Selasanya saya tuh masuk pagi. Jadinya kan kayak, masa sih gue tidur? Karena kalau misalkan tidur, ya berarti kan malamnya harus tidur juga. Itu kan saya paksain lah gitu, nggak tidur. Akhirnya saya ke perpustakaan yang kemarin, Muhammad bin Rashid Terberry, ke perpustakaan terbesar di Dubai. Saya ke situ buat baca buku. Akhirnya tuh saya malah tidur. Saya kan kesananya tuh pakai metro. Saya tuh kebablasan guys, di metro tuh kebablasan satu stasiun. Dan jarak dari si stasiun itu ke stasiun tujuan saya tuh lumayan, dan harus transit juga, kebablasan. Ya Allah. Udah di library-nya ngambil buku yang mau saya baca, yang kemarin nerusin yang buku Plato itu, terus ketiduran lagi. Dan itu lumayan lama gitu, setengah jam, 45 menit. Kayak saya duduk baca buku, tidur gitu. Dan pas saya kebangun tuh, saya tuh udah lupa bacaannya tuh apa. Bahkan saya tuh kayak, gue tuh ngapain di sini. Nah, selain saya nggak mutusin buat pulang, karena tuh tanggal 18 Agustusnya, itu hari Senin ya, waktu saya libur tuh di hotel tuh bakal ngadain cutting cake bendera Indonesia. Karena ya ulang tahun Indonesia gitu. Kenapa nggak pas tanggal 17? Soalnya kan pada libur. Kayak gitu si orang-orang back office-nya, HR-nya. Akhirnya udah ketiduran di kereta dan di perpustakaan. Jam setengah 12 atau jam 12 saya ke hotel lagi. Terus ya itu, ngehadirin acara cutting cake di hotel saya. And turns out, orang Indonesia yang hadirinnya saya aja. Padahal itu hari Senin gitu. Orang Indonesia di hotel saya itu cuman 5, 6 sih total. Cuman 2-nya tuh klaster. Jadi tuh kadang pindah-pindah gitu. Jadi hotel saya tuh klaster guys, ada 3 hotel. Nah mereka tuh kadang pindah-pindah orang back office-nya tuh. Satu dari HR, satu dari sales gitu. Jadinya yang pasti menetap di hotel tuh cuma ada 4. 3 dari front office, 1 dari kitchen. Cuman yang ngadirinnya tuh saya aja, karena yang 1 dari front office itu masuk malam, yang 1 itu lagi liburan, yang 1 tuh yang dari kitchen tuh nggak lagi shiftnya. Jadi saya aja yang ngadirin. Saya aja yang cutting cake. Saya aja yang nyanyi lagu Indonesia Raya gitu. Cuman ya seneng banget karena ini tuh pertama kali saya ngalamin momen kayak gini gitu, kayak cutting cake di Dubai gitu. Di Indonesia kayaknya nggak pernah saya, karena mungkin ya orang Indonesia juga gitu kan. Cuman ini kayak, bahkan
saya ngerasa jadi minoritas gitu, kayak kerasa banget ya, kayak begitu lagi ada di film Ayat-Ayat Cinta. Terus udah cutting cake, nyanyi lagu Indonesia Raya, saya lunch, terus ya udah pulang aja sih. Nah pulangnya itu jam 2-an gitu atau jam setengah 2 gitu. Dan saya pulangnya tuh mau ngambil metro sama bus. Kenapa nggak ngambil bus dari hotel ke akomodasi? Karena busnya tuh baru ada jam setengah 4 dan saya ngantuk banget. Setengah 4 dari hotel. Nah ke akomodasi nyampe sekitar jam 4 atau jam 4:15, 45 menit perjalanan. Nah daripada nunggu kurang lebih 2 jam, dan nggak enak kalau misalkan tidur lagi di musola, soalnya kan siang pasti banyak yang sholat. Nah ya udah saya ngambil metro aja, yang harusnya tuh supposed to be nyampe nya ke akomodasi jam 2 atau setengah 3-an, kan lumayan juga ya tuh. Naik metro, udah saya upload kontennya dan ketiduran lagi. Si bego, saya 3 kali ketiduran. Jadi saya tuh harusnya turun di stasiun Dubai Investment Park. Saya tuh kebangunnya di Expo 2020 di stasiun paling ujung kayak stasiun Bogor gitu, paling ujung. Iya sih, memang FYI aja, dari Expo 2020 ke Dubai Investment Park Metro Station itu cuma 1 stasiun, cuman jaraknya itu 10 menit. Udah itu saya harus nunggu lagi buat bus. Saya kesel banget. Dan ngantuk, harus nunggu. Cuman ya gimana lagi gitu kan. Nah itu pertama kalinya saya ke Metro Station Dubai Investment. Kok Dubai Investment Park? Itu kan si begonya masih ke bawah sampai sekarang. Expo 2020 dan kayaknya seru ya gitu. Nanti deh kesini. Udah kan ada saya kontenin juga pasti. Udah itu udahlah gitu, pulang saya langsung tidur, flup. Dan ganti baju, bla bla, pokoknya langsung tidur banget. Udah itu tanggal 18 beres, saya nggak ngapa-ngapain. Tanggal 19, 20-nya itu saya masuk pagi, nggak ngapa-ngapain. Maksudnya kerja doang, nggak kemana-mana. Tanggal 21-nya, saya kan bosan ya. Terus kemana gitu kan, sampai minta opsi gitu kan, kemana ya gitu, aku kemana ya gitu. Terus dikasih lah mending ke Expo 2020 yang saya bilang tadi, atau ke perpustakaan lagi. Tapi ke perpustakaan kayaknya enggak deh, karena udah main sering juga kan. Atau ke pantai, yaudah kita ke pantai aja lihat sunset. Nah cuman tuh bukan pantai yang di JBR, yang saya jadiin apa sih namanya tuh, kayak background video di video yang ini, yang keinginan untuk menyerah, bukan itu. Pantainya itu namanya Kite Beach, pantai yang langsung menghadap Burj Al Arab. Saya ke situ sendiri. Oke banget sih pantainya tuh, nggak oke banget sih, oke lah. Saya tuh nggak punya standar kayak gimana soal pantai, karena saya jarang banget ke pantai. Pasti Indonesia jarang banget ke pantai, palingan Pelabuhan Ratu, Pangandaran, sama yang di Jogja itu pun nggak yang saya niatkan. Yang saya niatkan benar-benar tuh pas saya di Jogja doang, karena Pelabuhan Ratu sama Pangandaran pas saya masih kecil. Kite Beach ini aja sih guys, apa sih namanya, emang pengen jalan aja, nggak ada rencana apa-apa. Nah udah dari pantai lihat sunset, pulang gitu aja. Dan saya nemu di dekat si Kite Beach-nya tuh ada Dubai Public Library. Saya tuh penasaran, nanti deh kapan-kapan gitu. Saya tuh lagi ini sih, kayak nyari koneksi atau teman di sini yang suka baca juga gitu. Teman-teman yang nonton suka baca nggak? Atau punya kenalan yang di Dubai yang suka baca juga gitu. Udah pulang tanggal 21, tanggal 22 saya masuk malam. Tanggal 22 saya masuk malam. Tanggal 23 saya libur hari Sabtu. Nah, cuman itu karena tanggal 22-nya masuk malam,
Otomatis kan beres tanggal 23 Sabtu. Nah, hari Minggunya sekarang saya masuk middle, berarti saya mutusin nggak tidur lagi. Saya kemana lagi? Ke perpustakaan lagi. Hari Sabtu beres pulang kerja dan ketiduran lagi si Gusti itu ya. Kenapa ya? Atau saya langsung tidur aja? Tapi kalau langsung tidur kan berarti kan harus pulang ke akomodasi. Sementara itu saya libur. Kalau libur saya pengennya keluar karena mumpung libur gitu. Saya nggak mau kayak jadi office zombie yang kerjanya tuh cuman tidur kerja doang, nggak mau gitu. Akhirnya saya ke perpustakaan yang sama, terus ya itu ngedit sampai ketiduran. Bahkan di metro juga saya sambil ketiduran gitu guys. Ya Allah. Udah beres, udah dari library saya ke hotel karena mau ngejar bis. Cuman sebelumnya dinner dulu di hotel, makan bergizi gratis. Di hotel saya tuh enak. Jadi kita tuh bebas makan di hotel. Dalam konteks kalau misalkan kita lagi nggak on duty juga, kita boleh makan pagi, siang, malam gitu. Bisa banget. Kayak saya aja gitu. Misalkan saya lagi libur, habis dari library, dari Krik, terus ke hotel buat makan malam doang, itu bisa. Jadi sebenarnya tuh kita tuh bisa makan gratis sepuasnya. Misal nih. Saya masuk sore gitu ya, jam 3. Nah, paginya tuh jam 6 saya bisa ikut bis pagi, cuman buat sarapan doang. Balik ke sini jam setengah 9. Terus jam 2 ngambil bis lagi buat kerja sambil makan siang. Terus malamnya bisa dinner. Tuh kan 3 kali makan. Bisa banget guys, bisa banget. Enak sih di sini tuh. Nggak tahu teman-teman di Dubai ngerasain kayak gitu juga nggak? Nah, udah hari Sabtu beres, libur. Ini saya keluarlah ke library dan beli kopi di situ, americano, 22 dirham. Berarti 80 ribuan, nah gitu kayak Timothy Ronald. Rasanya ngopi 80 ribu. Cuman kan di Dubai ya, 22 dirham atau 80 ribu ya normal. Minggunya, ya ini, minggunya teman-teman lagi lihat saya nge-record video. Saya mau ngebahas yang sempat tadi saya bilang terkait menjadi minoritas di Dubai sebagai orang Indonesia. Saya tuh di sini tuh nggak ngerasa minoritas sebagai Muslim karena kan Uni Emirat Arabnya aja sendiri kan memang negara Muslim, gampang banget, bahkan lebih enak aja sih kayak dimanjain. Sesimpel gini, di toiletnya itu ada jet showernya gitu kan. Nah, kami sebagai Muslim kan biar lebih, bukan sebagai Muslim aja sebenarnya, sebagai orang Indonesia, cuman kan sebagai Muslim tuh memang harus bersih, harus suci kan kalau mau sholat tuh atau ibadah tuh banget. Terus ada tempat wudhu khusus, terus tuh tempat wudhu juga ada tempat duduknya. Masjid gampang, masjid di mana-mana. Terus tuh makanan halal pasti kan negara Muslim. Bahkan sesimpel kayak Five Guys aja, kata teman saya si Isan yang sempat kerja di Kanada, katanya Five Guys di Kanada tuh nggak halal karena ada baconnya gitu katanya tuh. Nah, pokoknya enak banget, nggak ada masalah guys, nggak ada masalah menjadi seorang Muslim di sini tuh. Bahkan seneng karena bisa kenalan sama orang-orang Muslim di seluruh dunia lah gitu kan. Nah, cuman tuh menjadi orang Indonesia di sini, gimana rasanya? Sebenarnya tuh, kok diulang-ulang lagi? Sebenarnya tuh, nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang tujuan utama saya di sini tuh buat koneksi sebanyak-banyaknya di seluruh dunia. Which is kalau misalkan saya di Dubai dan pengennya ketemu orang Indonesia lagi, ya kenapa gue ke Dubai gitu? Kenapa nggak diem aja di Indonesia? Gitu. Ya nggak sih? Make sense nggak sih? Dan saya introvert anyway.
Jadi emang kayak kadang kalau libur pengen dong keluar gitu kan. Cuman pada akhirnya saya introvert. Saya tuh bisa mandiri gitu, kayak hidup sendiri bisa. Tuh. Tapi kadang menemukan orang Indonesia itu kayak ada rasa safe-nya gitu guys. Juga tuh poin kayak ada rasa nyamannya aja. Karena pada akhirnya ya dari negara yang sama atau bahkan dari daerah yang sama. Kayak teman saya di hotel saya tuh dia tuh orang Bandung. Jadi instead of ngomong Indonesia gitu tuh ngobrol Sunda. Nah, nggak ada masalah sebenarnya, cuman kadang kalau ada event yang diadain sama orang Indonesia, saya pasti pengen ikutan karena pengen ngobrol atau ngomong bahasa Indonesia di real life itu lebih banyak gitu, dan buat koneksi anyway. Di sini tuh orang Indonesia tuh memang banyak, cuman kayak kepecah gitu. Saya nggak tahu ya, apakah saya ngerasa aja atau emang realitasnya kayak gitu, karena kepecah dan sendiri-sendiri yang saya rasa. Karena saya pun nggak ngerasa sebegitu dekat sama rekan kerja saya orang Indonesia yang di hotel, karena emang punya kehidupannya sendiri-sendiri dan mungkin nggak kayak minatnya beda, dan nggak masalah juga soalnya ya tadi saya biasa sendiri gitu kan. Tapi pas di Burj itu tuh saya melihat kayak orang Indonesia kayak banyak banget. Dan kebanyakan dari mereka tuh yang kerjanya jadi tenaga kerja Indonesia. Di Dubai atau di Abu Dhabi gitu. Kayak jarang banget saya ngelihat orang Indonesia yang kerja di hotel, ketemu di real life. Kan nggak pernah kalau nggak salah. Kami tuh ada komunitasnya, cuman ya emang belum ada kesempatan buat meet up aja gitu. Kayak saya tuh ada beberapa koneksi yang kerja di hotel di Indonesia, yang kerja di hotel orang Indonesia yang kerja di hotel di Dubai, cuman pada akhirnya tuh nggak ketemu aja momennya, karena emang ya udah umur segini ya, kayak kerja aja itu kan prioritasnya kan, bukan soal ketemu. Cuman dibandingin sama orang India, Pakistan, Bangladesh, atau bahkan orang Filipina, mereka tuh lebih ke bergrup gitu loh. Jadi gampang nemuin mereka tuh, terutama orang India sama Pakistan, kayak gampang aja. Filipina tuh jarang banget saya ngeliat orang Filipina kayak sendiri gitu, minimal berdua. Tapi di Indonesia, bahkan tuh saya belum pernah nemu orang Indonesia nggak sengaja selama saya di sini gitu. Paling kan ya itu pas ditampilinnya budaya Indonesia, cuma kan karena ada event, ya kan? Karena ada event. Kadang saya di jalan tuh kayak ini orang Indonesia kayaknya, tapi pas ngomong pakai Tagalog, orang Filipina dong. Karena udah di sini guys, mendingan punya temen orang luar negeri nggak sih? Tapi kangen Indonesia dari segi kota. Kayak entah kenapa FYP TikTok saya tuh memang Dubai, cuman kalau FYP real saya tuh Bandung, Jogja, Solo, Jakarta, Malang. Sal tuh baru ngeluarin single, saya tuh lupa, tapi soal Malang Swantai sayang gitu atau apa gitu. Dan itu kenapa momennya nggak tepat sih gitu, saya lagi kangen gitu sama kota-kota di Indonesia. Walaupun sebenarnya saya nggak ada koneksi tertentu sama Malang, cuman kan saya di Bromo ya, tapi pas libur seminggu sekali pasti saya ke Malang gitu, ngeluarin lagu itu. Terus Nadib Basalamah tuh ngeluarin lagi single yang judulnya tuh Kota Ini Tanpamu gitu. Kayak anjir, gue lagi di Dubai. Malah makin kangen. Dan pada akhirnya saya tahu kalau misalkan dalam setahun tuh kita dapat jatah 30 hari libur, ya pasti pulang sih. Karena kalau misalkan 30 hari diam di Dubai, atau bisa mungkin saya spend 10 hari, 15 hari gitu, kayak explore gitu ya dunia. Cuman
mendingan keluarga sama orang-orang yang saya sayang nggak sih, yang saya hampirin, karena mereka prioritas saya gitu. Udah sih itu aja, saya nggak ada masalah sama menjadi minoritas di sini, cuman kadang kangen aja, kangen ngobrol. Dan nanti deh teman-teman bisa lihat konten yang lebih bervariatif, contohnya ya main ke restoran Indonesia di Dubai, karena pas kemarin ke restoran dapur kita tuh saya ada ketemu satu koneksi gitu. Kalau kemarin aja bisa, maka kedepannya nggak bisa kayak gitu. Itu aja. Makasih buat teman-teman yang udah dengerin, dan ketemu lagi di minggu depan ya.